Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin manusia memang semua orang akan terlahir berbeda-beda. Termasuk konstruksi giginya ya. Ada yang rapi, ada yang mungkin tidak rata atau tidak rapi. Nah kalau kita ngomongin yang tidak rata atau tidak rapi, nggak hanya sekadar secara kosmetik, secara estetika, secara look nggak enak dilihat gitu ya. Nggak enak dipandang mata atau nggak bikin pede. Tapi di luar itu, di luar kosmetik, estetik dan lain sebagainya, ternyata katanya kalau konstruksi gigi atau posisi giginya ini nggak rapi, nggak tertata dengan baik, ini katanya bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang lainnya. Aduh jadi serem banget ya. Udahlah looknya jadi nggak enak dilihat, ada risiko yang mengintai. Terus risikonya apa aja dan gimana sih cara merapikan gigi? Apakah bisa ketika sudah dewasa? Aduh giginya berantakan nih dok, bisa nggak dirapiin? Nah kita akan kupas tuntas hari ini ya. Gimana sih cara yang paling jitu untuk merapikan gigi? Nah sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi yang kayaknya sering banget kita dengar di luaran sana, tapi kita nggak ngerti ya di dalam rongga mulut kita ini ada gigi dan lain sebagainya, ini saling berkaitan atau enggak. Kita bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama. Bau mulut karena adanya kotoran yang nempel atau terjepit gitu ya, atau tertinggal di sela-sela gigi. Nah gini, jadi selama ini mungkin kalau kita ngerasa kayak aduh nggak enak gitu ya bau mulutnya, atau mungkin Anda temenan sama orang, selalu kita kepikirannya, oh pasti di mulutnya ini banyak kotoran sisa-sisa makanan ya yang tertinggal. Mungkin karena belum sikat gigi, atau mungkin karena memakan makanan dengan bau-bauan yang lumayan tajam, lumayan menyengat sehingga bisa menimbulkan bau mulut. Nanti akan kita bahas ya, sebenarnya bau mulut ini apakah memang pure dari kotoran yang tertinggal sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, atau sebenarnya ada faktor yang lain. Jadi ternyata bau mulut ini nggak 100% berasal dari sisa makanan atau kotoran yang tertinggal di gigi. Tapi nggak hanya di situ, tapi dari dalamnya gitu ya. Jadi dari sistem pencernaannya, dari tenggorokan dan lain sebagainya yang ternyata menyebabkan bau mulut. Karena kalau di gigi aja kayaknya nggak make sense kalau bisa menimbulkan bau mulut. Nanti kita bahas ya, sebenarnya si bau mulut ini asalnya dari mana? Dari dalam atau dari kotoran di gigi kita. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Gunakan analgesik untuk atasi sakit gigi. Nah gini, ada lagunya ya. Kalau kita ngomongin sakit gigi itu kayak aduh sakit banget gitu ya. Nah kalau kita ngomongin sakit gigi itu kadang-kadang orang jadi nggak sabar ya untuk aduh gimana ya caranya supaya cepet deh, ini cara yang instan buat menghilangkan nyeri di sakit giginya, karena sakitnya itu sangat luar biasa. Anda mungkin nggak bisa bekerja, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat dan lain sebagainya. Jadi akhirnya fokusnya hilang gara-gara sakit gigi. Nah, salah satu cara yang instan ditawarkan adalah dengan obat pereda nyeri, analgesik seperti itu. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita mengonsumsi analgesik ketika lagi sakit gigi, apakah ini bisa menghilangkan 100% sehingga tidak kambuh lagi? Atau sebenarnya hanya untuk sementara aja? Oke, for some cases orang oke lah ya, karena kita lagi kerja dan segala macam, yaudah minum obat analgesik aja supaya hilang itu nyerinya. Tapi pertanyaannya, ketika nanti dosisnya ini hilang gitu ya, efek dari obat ini hilang, apakah bisa kembali nyeri atau enggak dong? Kan tadi udah dihilangkan dengan obat analgesik ini. Nanti kita bahas ya, efek dari obat analgesik atau pereda nyeri ini sendiri. Oke, kita lanjut yang ketiga ya pemirsa ya. Gigi bungsu itu katanya harus dicabut. Ini banyak banget ya kalau kita ngomongin orang mengeluh gitu ya dengan gigi bungsunya ya, gigi geraham bungsu dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan jadi satu cerita yang kayaknya setiap orang pasti akan mengalami yang namanya gigi bungsunya itu tumbuh. Sehingga apa? Sehingga banyak yang mengeluhkan ketika gigi bungsunya ini tumbuh. Jadi kan karena gigi bungsu ya kan, ini identik dengan kalau bungsu itu kan yang terakhir lahirnya gitu ya. Sehingga kayak dia menekan posisi antara gigi yang sudah ada atau sudah lahir duluan gitu ya. Sehingga apa? Salah satu efeknya adalah nyeri banget gitu ya. Jadi kayak nah pasti orang selalu bilang, oke kalau gigi bungsunya tumbuh langsung aja dioperasi, langsung dicabut dan lain sebagainya. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang, apa sih yang harus dilakukan ketika gigi bungsu ini tumbuh? Apakah selalu menyebabkan sakit
Apakah selalu harus dioperasi, apakah harus selalu diangkat dan lain sebagainya, nanti kita kupas tuntas ya. Oke, kita lihat yang keempat pemirsa ya. Jangan khawatir kalau gigi anak berlubang. Nah ini, gigi anak tuh biasanya apa sih? Berlubang, terus geripis ya. Geripis nggak sih pemirsa? Jadi nggak rata gitu ya. Jadi kayak kayak gergaji ya, kayak matanya gergaji gitu ya. Geripis nggak tahu kalau istilah yang lainnya ya. Jadi ketika anak-anak giginya berlubang, kita selalu kepikiran ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak, nanti giginya akan tanggal, akan lepas, dan nanti akan tumbuh gigi baru, gigi orang dewasa. Jadi kayak ya udah deh pembiaran, karena anak-anak kan rata-rata suka makanan yang manis, permen dan lain sebagainya, sehingga mereka berisiko besar mengalami gigi berlubang. Jadi banyak excuse para orang tua bilang ya udahlah emang nature-nya anak-anak suka makan yang manis dan akhirnya gigi berlubang, nggak apa-apa, nanti juga ketika gede giginya akan tanggal dan akan tumbuh gigi yang baru. Nah sebenarnya apakah ini jadi dua fase yang berbeda ya? Dalam artinya kayak anak-anak ketika gigi berlubang ya udah that's it gitu ya, full stop. Nanti ketika dewasa akan tumbuh gigi yang baru dengan regenerasi yang baru. Apakah juga ada hubungan nih ketika anak-anak giginya berlubang, even if dia nanti dewasa punya gigi yang baru, pasti ada hubungannya juga, masih ada kayak sisa-sisa apalah gitu ya dari gigi yang berlubang di masa anak-anak, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Gigi kuning itu karena katanya kita tuh malas gosok gigi. Salah satu standar cantik, ganteng, good looking di Indonesia mungkin ya, atau di sekitaran kita adalah ya kulit putih, gigi putih dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang melakukan treatment-treatment untuk membuat gigi mereka putih. Salah satunya adalah veneer gitu ya. Biar kayak wah putih banget gitu ya. Tapi sering juga kita dengar kayak oh ternyata kita tuh orang Asia, katanya memang nature-nya gigi kita adalah putih kekuning-kuningan. Nah nanti akan kita bahas nih, sebenarnya kalau orang yang giginya kuning, apakah ini efek dari malas sikat gigi, efek dari malas untuk membersihkan mulut, atau mungkin ini terjadi pada orang-orang yang sering mengonsumsi minuman berwarna, let's say kayak kopi, kayak teh dan lain sebagainya. Nah, apakah itu normal ketika gigi kita berwarna putih ke kuning-kuningan? Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos, Ishak Penjempol Belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Gigi Citra Martalia, SPORT, dokter spesialis ortodonti dari Arcade Dental Clinic. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Citra. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas seputar pergigian ya, gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang gimana cara Jitu merapikan gigi, yang dimana ini kayaknya impian dari semua orang ya, apalagi yang konstruksi giginya agak kurang rapi, kurang tertata dengan baik, itu pasti mimpi banget punya gigi yang rapi seperti Dokter Citra gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan gigi. Yang pertama adalah seputar bau mulut. Nah, kita tuh kayak ada banyak pandangan terkait bau mulut. Ada yang bilang kayak bau mulut itu dari sisa-sisa makanan atau kotoran yang nempel di gigi. Ada juga yang bilang kayak oh itu katanya ya dok ya, itu parasit yang ada di dalam sehingga menimbulkan baunya itu dari dalam. Jadi either di giginya itu bersih atau enggak, tetap aja tuh kalau even bersih, kalau ada parasit dan lain sebagainya kotor di dalam ya tetap akan baunya keluar juga, atau gimana sih dok? Ya itu sih fakta ya. Jadi memang kalau misalkan kita bilangnya halitosis ya, halitosis atau bau mulut. Aroma yang ada di dalam mulut itu terkadang bisa juga karena rongga mulut yang OH-nya kurang baik ya, kurang bersih. Terus adanya peradangan gigi. Biasanya tuh kalau dari gigi kita bisa ngeliat ada sisa akar, giginya berlubang. Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya halitosis atau bau mulut. Tetapi ada juga yang bilang dari dalam itu ya benar. Misalnya kayak pasien penyakit sistemik itu bisa juga menyebabkan halitosis seperti contohnya kayak diabetes mellitus, ada gangguan saluran pencernaan ya,
Kadang sinusitis juga bisa menyebabkan halitosis. Nah itu memang tetap harus dicegah dengan kontrol ke dokter gigi, dilakukan pembersihan gigi, jangan sampai giginya kering atau asam. Nah itu menyebabkan bau mulut. Tapi sebenarnya kalau tidak ada hal-hal tadi yang disebutkan oleh Dokter Citra, itu sebenarnya bau mulut nature-nya orang manusia itu berbau atau enggak sih sebenarnya? Enggak sih. Kalau memang dia ada kemungkinan apa makan yang berbau-bau ya, misalnya pete atau jengkol ya, itu kan pasti ada aroma-aromanya ya. Tapi pada normalnya sih enggak, dia tidak berbau. Oke. Berarti memang kalau ada kondisi-kondisi khusus yang akhirnya menyebabkan kondisi mulut si orang ini berbau, dan salah satunya adalah karena kotoran di gigi itu ya. Mulut kering juga kan bisa kurang minum ya. Kita mulutnya kita kering juga keadaan mulutnya juga tidak baik. Makanya kalau kayak lagi orang puasa. Puasa, benar. Itu normal berarti ya? Iya, benar normal. Karena kan mulutnya kering ya. Gitu. Biasanya ada orang kalau puasa kumur-kumur, tapi kan kayak jadi gimana gitu hukumnya ya. Hanya untuk mengantisipasi supaya mulutnya nggak bau ya. Oke, dokter jawab ya. Kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, banyak orang nggak tahan dengan nyerinya sakit gigi gitu ya. Sampai ada lagunya kali ya dok ya gitu ya. Daripada sakit gigi gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin sakit gigi, oke deh kita cari cara yang instan. Ketika kayak, kita mau presentasi di depan klien, kita ada seminar dan lain sebagainya. Pakai obat analgesik deh, pereda nyeri, penghilang nyeri. Itu sebenarnya bisa menghilangkan nyeri sakit giginya secara tuntas atau untuk ya sementara aja atau gimana tuh dok? Untuk menghilangkan rasa nyeri itu fakta untuk pakai analgetik. Tetapi jika memang masih ada infeksi di dalamnya atau bakteri di dalam yang tidak kita perbaiki atau kita hilangkan, itu akan terjadi lagi. Jadi analgetik itu hanya bersifat sementara. Gitu. Jadi memang harus kalau untuk gigi ya beda sama misalkan kalau kita pusing, kita demam, kita minum obat penghilang pereda demam itu bisa. Tapi kalau gigi dia selagi masih ada infeksinya, dia akan terus berkembang. Jadi analgetik hanya bersifat sementara. Gitu. Bersifat sementaranya analgetik ini dia bisa bertahan berapa lama sih dok? Sehingga dia muncul lagi ketika masih ada infeksi itu? Masih ada infeksi itu. Itu dia akan muncul lagi gitu. Jadi kadang-kadang saya udah minum obat ini nih gitu. Udah penghilang, itu nggak bagus kayaknya obatnya kok masih sakit lagi. Padahal enggak. Efeknya udah hilang ya? Efeknya udah hilang, infeksinya masih ada. Jadi kalaupun misal kayak oke nih nyeri gitu ya, terus diminumin obat analgetik. Terus karena efeknya hilang ya, terus dia minum lagi. Iya. Akan hilang juga pada itu, tapi nanti akan timbul lagi. Iya, akan timbul lagi terus sampai begitu. kapan ya? Memang harus diobati di infeksinya, jadi akar masalahnya dulu gitu akar masalah jangan sampai akar masalah itu tambah berkembang dan berkembang. Nah, itu dia. Jadi kayak jangan hanya untuk mengelabui aja ngilangin nyerinya sementara waktu gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia, kalau ngomongin gigi bungsu ini banyak ya orang yang komentar kayak aduh gigi bungsu itu kayak momok banget karena ketika tumbuh itu karena dia tumbuhnya terakhir ya dok ya, jadi nyempil bikin sakit gitu ya. Dan kayaknya nggak tahu deh berapa persentase ya akhirnya orang memilih untuk ya udah dicabut aja deh. Kenapa sih? Apakah memang harus dicabut atau gimana? Itu mitos. Jadi kalau memang pasien yang tumbuhnya normal ya gigi bungsu, memang gigi bungsu itu tumbuh di 16 tahun ke atas ya, di saat gigi rahang kita tuh ya sudah tumbuh gitu. Terus tiba-tiba dia muncul yang menyebabkan kekurangan ruangan, kekurangan tempat. Dia mendesak-mendesak bisa jadi ke luar lengkung rahang. Nah itu menyebabkan rasa sakit ya. Kalau memang dia tidak ada rasa sakit dan tumbuhnya normal ya, tidak ada gangguan, itu tidak perlu dicabut, tidak apa-apa. Tapi kalau memang biasanya tuh pasien-pasien tuh mengalami gangguan pada giginya kalau yang baru tumbuh, gigi bungsu terlebih. Giginya miring ya tumbuhnya atau tidak sama sekali. Kadang-kadang merasa kepalanya pusing padahal dari gigi. Nah itu sebaiknya dicabut. Gitu daripada mengganggu aktivitas ya gitu. Oke, berarti memang ada beberapa kondisi khusus yang gigi bungsu ketika tumbuh ini kayaknya better dicabut aja. Dicabut kalau memang bermasalah. Kalau memang bermasalah. Kan banyak juga mungkin kasusnya adalah dia tidak masalah gitu ya. Jadi ya tumbuhnya pas gitu ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut ya yang keempat. Oke, kalau kita ngomongin gigi berlubang, ini kan jadi kasus yang banyak ditakuti oleh orang-orang. Karena bisa ya sakit, iya, bau mulut juga iya tadi seperti dokter Citra sampaikan. Tapi kalau kasusnya pada anak-anak nih, banyak orang itu bilang kayak, nggak apa-apa deh anak saya giginya berlubang, namanya juga masih anak-anak. Nanti kan akan tanggal giginya, akan tumbuh gigi yang baru. Nah ya nggak masalah. Sebenarnya kalau ngomongin gigi anak yang berlubang itu oke-oke aja atau gimana sih dok?
Ya itu harus ditangani ya. Itu jadi memang tidak boleh kita sepelekan pada gigi anak-anak itu berlubang. Apalagi kadang-kadang mengganggu apa rasanya emosi anak ya. Kadang-kadang kalau giginya berlubang, rasa sakit, itu kan jadinya dia lebih rewel, nggak mau makan gitu. Jadi lebih baik kita atasi dengan penambalan. Jangan sampai infeksinya yang tadi kita bilang lama-lama jadi besar dan akhirnya tanggal prematur. Nah, kalau anak-anak sudah tanggal prematur itu masalahnya ada-ada lagi gitu. Jadi kalau misalkan mengganggu pertumbuhan gigi permanen yang akan erupsi gitu. Jadi sebaiknya gigi susu itu tetap dirawat. Kalau tanggal prematur akan menyebabkan kehilangan arah pada gigi tetapnya misalnya. Atau terlalu lama pencabutannya, atau sudah ada gigi permanennya, itu juga bermasalah lagi. Jadi memang usia pada gigi anak untuk pencabutan atau tanggalnya itu ada umur-umurnya dari setiap gigi. Oke, jadi nggak lihat range usia berapa, kalau ada masalah kayak gigi berlubang tetap harus ditangani. Jadi jangan berpikir bahwa nanti juga tanggal, nanti gede kan tumbuh gigi yang baru, nggak gitu ya. Karena bisa aja menyisakan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Oke dok, kita yang terakhir ya. Nah ini dia gigi kuning. Jadi selalu identik, oh kamu tuh males ya gosok gigi ya. Jadi kayak identik orang jorok banget gitu ya. Sementara mungkin ada di luar sana yang udah sikat gigi kayaknya, tapi juga kan kita sikat gigi nggak boleh sampai keras gitu ya. Keras juga nanti bisa luka dan lain sebagainya. Nah apakah gigi kuning itu selalu identik dengan males gosok gigi? Atau mungkin ada orang-orang kayak, aku udah sikat gigi dok, tapi karena aku peminum kopi dan teh, jadi katanya bisa menyebabkan kuning juga. Nah sebenarnya gigi kuning ini hal yang lumrah atau memang ini ciri khasnya orang Asia atau orang Indonesia atau gimana sih dok? Jadi kalau dibilang mitos atau fakta, itu sebenarnya ada mitosnya, ada faktanya. Nah, jadi memang gigi manusia itu tidak 100% putih gitu. Jadi memang ada sedikit putih kekuning-kuningan. Nah tapi kalau memang pasien yang jarang sikat gigi, hanya buruk ya, terus ya lama-lama ada plak giginya, ada karang giginya, dan memang satu juga dia perokok misalnya. Nah itu juga berpengaruh, giginya malah tambah kuning, tambah ya nggak bagus ya kita ngeliatnya, mungkin jorok banget gitu, padahal dia udah sikat gigi. Nah kalau cara sikat giginya salah bisa juga nggak bisa. Ya gitu. ampun. Cara sikat gigi itu juga bisa. Cara sikat gigi yang salah bisa bikin gigi kuning juga? Bikin giginya juga ya tetap ada karang giginya, ada kita bilang kalkulus ya gitu, ada plaknya, ada stainnya misalnya gitu. Nah itu mengakibatkan lama-kelamaan gigi juga akan berubah menjadi kekuning-kuningan gitu. Jadi memang banyak banget ya faktor-faktor yang akhirnya membuat orang giginya kuning, meskipun secara alami memang warna gigi itu putih kekuning-kuningan. Tapi dengan beberapa kondisi yang tadi bisa jadi kondisinya semakin menguning gitu ya, karena mungkin kotoran dan lain sebagainya. Oke, terima kasih dok, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngobrolin gimana cara jitu ngerapiin gigi ya. Wah ini banyak banget nih pasti yang menantikan hal ini ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara yang paling oke, cara yang paling jitu, cara yang paling tokcer gitu ya untuk merapikan gigi. Karena mungkin di luar sana banyak orang, ya ini tidak hanya sekadar estetik kosmetik ya, tapi juga kita ngomongin masalah kesehatan yang katanya bisa terjadi atau mengganggu kesehatan gigi atau rongga mulut kita ketika memang konstruksi gigi kita kurang rapi atau tidak tertata dengan baik. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar gimana cara merapikan gigi, atau Anda sekarang lagi berkeluh kesah, aduh aku harus ke dokter siapa ya untuk merapikan gigi aku, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Citra Martalia SPORT, dokter spesialis ortodonti dari Arcade Dental Clinic. Oke dok, sebelum kita lanjut, kita ngomongin tentang susunan gigi dulu nih. Maksudnya kayak kan ada yang bilang kayak, kalau gigi dewasa itu ada berapa ya, 32 gitu. Gitu. Jadi susunan gigi di rongga mulut kita ini ada gigi apa aja dan susunannya gimana tuh dok? Ya kan, jadi kita mempunyai gigi insisif atau gigi seri ya, bagian depan, gigi taring ya, terus kemudian gigi geraham kecil. Nah kalau di bahasa kedokterannya premolar.
Ya, terus ada 2 gigi geraham kecil. Kemudian ada 3 gigi geraham besar, ya molar ya kita bilangnya. Nah itu ada gigi geraham 1, geraham 2, geraham 3. Yang geraham 3 itu gigi bungsu. Nah untuk gigi yang ideal ya misalnya itu tuh memang keadaan gigi yang rahang atas, rahang bawahnya tuh mempunyai keharmonisan pada saat menggigit. Nah, keharmonisan tuh gimana nih? Jadi kayak misalnya dia gigitnya tuh sempurna, semua giginya sama antara atas sama bawah tuh sama-sama menggigit. Tidak ada gigi yang erupsi di luar lengkung. Jadi lengkungnya juga normal, bagus ya. Terus juga menutup gigitannya dengan mudah. Nah, itu memang termasuk gigi yang ideal kalau kita bilang ya. Kalau misalnya ada yang giginya gingsul, nah berarti kan itu kurang ideal ya gitu. Oh, gingsul itu berarti padahal kan kayaknya di Indonesia gingsul itu salah satu indikator manis ya. manis gitu ya. Ternyata itu Iya. ada let's say ya mungkin kayak kelainan juga gitu ya, Dok. Jadi itu dia memang gigi gingsul itu berakibat dari mungkin pada masa anak-anak itu biasanya dia tumbuhnya tuh di luar lengkung pas ininya. Bisa jadi rahangnya kecil tapi giginya besar atau terlalu cepat tanggal prematur yang mengakibatkan tidak ada kehilangan arah pada gigi permanennya. Itu bisa. Itu banyak faktor yang menyebabkan gigi berantakan tuh banyak. Nah, itu Dok, ngomongin gigi yang berantakan. Sebenarnya kenapa sih akhirnya banyak orang yang ya dianugerahi giginya rapih gitu ya, aja kayak berderet rapi dan ada erupsi itu sering ketemu gitu ya, jadi pas gitu ketika gigit pas gitu kan tadi seperti Dokter Citra sampaikan. Tapi ada juga yang kayak sorry ya mungkin agak maju, agak berantakan dan lain sebagainya, maju mundur gitu ya, nggak maju mundur cantik gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang apa sih yang membuat itu bisa terjadi? Apakah ada misal gini Dok, kasus dia lahir dengan gigi lumayan rapi, tapi kan banyak orang kayak ya ini kepercayaan nggak tahu mitos atau fakta juga nih. Ketika kecil ngedot gitu ya, terus gigit apa anak-anak katanya kan anak-anak tuh ya masih bisa bergerak dan lain sebagainya sehingga akhirnya lahir kayaknya sempurna dulu rapi tiba-tiba dewasa kok beranjak dewasa agak berantakan itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi. Jadi ada 2 faktor penyebabnya. Satu faktor genetik sama faktor lingkungan. Nah faktor genetik itu bisa dari suku, ras atau orang tua yang mempunyai kelainan rahangnya besar, giginya kecil. Nah anaknya juga bisa, salah satu anaknya pasti ada yang seperti itu. Atau gigi rahangnya kecil, giginya besar-besar orang tuanya itu juga bisa bisa menurun pada anak-anak. Dan kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan tuh faktor kebiasaan yang tadi Mas bilang. Jadi kadang-kadang anak kecil itu menghisap ibu jari lama gitu. Nah itu bisa mengakibatkan giginya berantakan nantinya atau maju yang dibilang banyak orang tonggos ya. betul. Nah kemudian ada juga yang memang bernafas melalui mulut. Itu kita tanpa sadar kan. Nah itu juga bernafas melalui mulut. Bernafas melalui mulut. Nah itu tanpa sadar memang. Itu juga mempunyai efek mengakibatkan giginya juga berantakan gitu. Rahangnya menjadi kecil. Nah itu ada. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan giginya tuh berantakan. Dan faktornya makanya tadi saya bilang gigi berlubang pada anak-anak itu disepelekan ya jangan. Karena efeknya nanti ke pada saat dia remaja, dewasa gitu. Oke. Tapi maksudnya ketika kita ngomongin gigi berantakan itu ada apa ya Dok ya bahasanya kalau dalam dunia kedokteran itu ada standarnya nggak sih kayak oh dari estetik kosmetiknya udah kelihatan seperti ini berarti gigi berantakan atau tidak hanya sekadar secara look aja kelihatan ini berantakan. Maksudnya ketika datang ke Dokter Citra nih Dok aku ingin ngerapiin gigi aku karena gigi aku berantakan. Dilihat dari apanya dulu untuk mendiagnosis bahwa oh ini kayaknya memang giginya berantakan gitu. Iya. Jadi pertama tuh kita bisa melihat dari kalau kita nggak bisa melihat dari orang tua ya. Kadang-kadang mereka datang tanpa ada orang tua kan. Oh ini dari genetik nih enggak ya kan dari ini. Jadi biasanya pasien datang, "Dok, gigi saya berantakan, Dok." gitu. Ini kenapa ya, Dok? Nah, kita bisa lihat nih dari ciri-cirinya kadang-kadang kita bisa melihat. Misalnya tadi bernafas melalui mulut. Pasti saya bilang mempunyai kebiasaan bernafas dari mulut enggak gitu. Ini pasti punya kebiasaan buruk. Misalnya menggigit kuku. Nah, itu juga ada efeknya pada gigi. Suka menggigit-gigit pulpen gitu, pensil, biasanya kan ada kan ya kayak gitu ya orang kan ya ada yang lagi bengong, lagi diem gitu. Nah itu juga punya efek-efek tertentu yang mengakibatkan giginya berantakan. Itu kita bisa lihat, oh ini punya kebiasaan seperti ini. Oh giginya open bite misalnya, oh dia punya kebiasaan seperti ini. Nah itu kita harus edukasi juga dulu pasien.
sebelum pemakaian bracket atau behel ya. Jadi edukasi dulu pasiennya, jangan sampai nanti setelah pemasangan kalau memang dia masih ada kebiasaan buruk seperti ini, ya itu akan relapse lagi. Oke, Dok, sebelum lanjut ini udah penelpon. Aduh, udah ada yang mau curhat nih tanya ke Dokter Citra. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Raden, ini aku Hana dari Jakarta ya. Iya, Aku silakan Bu Hana di Jakarta. Mau tanya apa nih ke Dokter Citra? Boleh langsung? Ya, silakan. Silakan, Oke, Mbak. yang pertama ya, jika mau cabut gigi bagi orang dengan penderita jantung, kan dia minum obat pengencer darah. Nah, itu harus stopnya bagaimana? Berapa hari gitu harus di stop supaya nanti saat cabut gigi aman. Oh iya. Pertanyaan yang kedua, Oke. jika seseorang mau cabut gigi, kan mau pasang behel, berapa banyak gigi biasanya dihabiskan? Maksudnya yang harus dicabut itu, Dihabiskan. terus udah gitu perawatannya seperti apa? Ya. Kalau mau pasang behel kan mungkin ada sikat gigi atau alat-alat khusus, dan juga makannya juga ya, bagaimana caranya? Saya masih bingung. Terus kemudian yang ketiga, Banyak kalau nih gigi pertanyaan. kuning apakah perlu di bleaching? Nah, kalau untuk melakukan bleaching itu berapa lama bisa hilang, terus harus diulang supaya menambah penampilan. Oke, Mungkin Oke. itu aja. Oke, terima Kakak. kasih. Ya, terima kasih Mbak Hana. Makasih dokter. Iya, sama-sama. Sama-sama, Mbak. Makasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Iya. Hana yang ada di Seru Jakarta. nih Ini pertanyaannya. pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang kita didiskusikan Iya. tadi selama break ya. Benar. Oke Dok, nanti kita akan jawab tapi Oke. setelah break ya Dok ya. Siap. Karena kita harus break terlebih dahulu. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara Jitu untuk merapikan gigi. Pokoknya seputaran gigi, gimana ngerapihinnya, menjaganya, dan lain sebagainya. Boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Citra Martalia, SPORT, dokter spesialis ortodonti dari Arcade Dental Clinic. Oke, kita lanjut lagi ya. Dok, tapi sebelum lanjut ini saya lupa ya, tadi ada penelpon ya, ada Bu Hana di Jakarta ya. Ada tiga pertanyaan ya. Untuk saya ingin nih, kalau enggak nanti Bu Hana marah-marah nih ya. Yang pertama adalah, kalau mau cabut gigi, punya penyakit jantung, abis minum obat pengencer darah. Itu gimana tuh? Nah, jadi kalau misalkan biasanya sebelum melakukan pencabutan gigi, itu biasanya kita tanya anamnesa pasien. Pasien itu ada minum obat apa dari dokter atau punya kelainan penyakit apa. Nah, itu kita tanya karena ada anestesi yang memang khusus ya, itu untuk yang memang penyakit sistemik itu ada. Kalau misalkan Bu Hana atau siapa saudaranya ya memiliki minum obat pengencer darah, nah sebaiknya itu dikatakan pada dokter karena itu kan ada efeknya. Biasanya kalau untuk pencabutan dengan pasien yang meminum pengencer darah itu biasanya dihentikan dulu pengencer darahnya dan kita pasti akan bilang sama pasiennya lebih baik kita refer dulu nih ke dokter penyakit jantungnya. Boleh nggak berapa lama kira-kira pasien ini akan dihentikan dulu sementara obat pengencernya. Karena kan yang tahu riwayat penyakitnya itu kan dokter jantungnya gitu. Jadi kalau memang itu boleh ya kita hentikan dulu selama berapa hari. Nah kemudian baru dilakukan pencabutan. Itu ya lebih aman gitu. Oke, jadi memang anamnesis dulu gitu ya. Anamnesa dulu Dan pasti. harus ada kejujuran dari si benar, pasien. iya. Takutnya adalah karena cuma minum obat pengencer darah, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya gitu benar, kayak hipertensi, ternyata dia ada hipertensi, biasanya kita tensi Tinggi-tinggi. dulu gitu ya kayak seperti itu. Oke. Tapi sebelum melakukan tindakan kan pasti ada screening dulu ya Dok ya untuk mengetahui. Jadi dua arah nih dari si pasiennya dan dari kitanya juga Dari untuk kita juga. ngetesnya. Benar. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah kalau mau pasang behel itu harus dicabut giginya dulu nggak, dan kalau dicabut berapa banyak atau gimana tuh? Nah itu nggak mesti tuh. Oh. Jadi memang ada tergantung kondisinya. Jadi memang sebelum pemasangan behel kita kan kasih rujukan untuk kita screening dulu dengan ronsen. Kalau untuk pasang behel biasanya ronsen panoramik atau dan ronsen cefalometri. Nah itu untuk melihat tuh kita butuh space berapa banyak. Misalnya giginya maju banget nih. Oh untuk memundurkan atau giginya crowding tidak ada ruangan untuk dia bisa mundur. Nah itu kita butuh
pencabutan atau tidak. Nah biasanya kita butuhkan pencabutan itu di gigi geraham kecil pertama, di belakangnya gigi taring. Nah biasanya itu 4 gigi, kan atas 2, bawah 2. Nah itu biasanya untuk pencabutan kalau memang diperlukan pencabutan gigi. Nah kalau misalnya kira-kira giginya cuma keroding ringan, tidak masih bisa space-nya masih ada untuk kita rapikan dengan behel, ya tidak perlu pencabutan gitu. Jadi tergantung kondisinya. Jadi tahapannya itu ya kita harus lihat ronsen giginya dulu. Itu tidak semua pasien yang pakai behel harus dicabut, enggak. Lihat Takut nanti kondisinya orangnya. ya, Iya, gitu. lihat kondisi. Jangan langsung dipukul rata bahwa semua akan dicabut, enggak ya. Benar. Lihat Iya. kondisi pasien by patient gitu Iya, ya. Oke, benar. kita lanjut yang ketiga adalah kalau mau di bleaching itu bisa bertahan berapa lama kalau nggak salah tadi ya. Ya. Dan apa bahasanya kalau di makeup itu retouch, itu ada Retouch, retouch atau gimana tuh dok? Jadi kalau misalkan bleaching itu biasanya kalau pasien, kita pasti nanya, nih pasiennya suka minum kopi nggak sih, perokok nggak sih gitu kan, atau teh nggak sih gitu. Nah itu biasanya akan lebih cepat dia berubah kembali gitu kan. Karena yang berwarna-warna lah, misalkan biasanya makanan-makanan yang mengandung warna kunyit ya, itu lebih cepat misalkan dia habis dari bleaching misalnya. Tapi berapa lama bertahannya ya itu kembali lagi dari pola kebiasaan makannya biasanya gitu. Ada yang bertahan bisa bertahun ya, setahun atau 2 tahun itu masih bisa bertahan misal atau lebih ya. Bahkan ada juga yang memang dia perokok berat, setiap hari minum kopi sehari 2 kali mungkin 3 kali. Nah itu biasanya lebih cepat. Biasanya gitu. lebih Jadi berapa lamanya kita tidak bisa memastikan lebih ini. Karena mungkin kondisi dari setiap pasien berbeda-beda beda-beda, ya. Mulai benar. dari dia minum kopi dan lain Kebiasaannya sebagainya. Itu dia juga ya, pengaruh pola gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Kita lanjut lagi ya dok ya. Nah sebenarnya kalau mau ngerapihin gigi itu di usia yang di range usia mana yang ada nggak sih yang ideal untuk memulai kok jadi ribet ya, memulai merapikan gigi? Karena kan kita pikirnya kayak anak-anak mah jangan dulu lah karena mereka lagi proses pertumbuhan, atau ada yang bilang juga lo justru waktu pertumbuhan itu bagus-bagusnya atau gimana tuh dok? Jadi nggak ada patokan untuk usia pakai behel harus usia berapa gitu ya. Jadi di saat biasanya umur 8 tahun misalnya anak-anak sudah gigi tetapnya sudah tumbuh ya, biasanya gigi seri depan ya sama gigi geraham pertama belakang itu biasanya umur 8 tahun udah tumbuh. Nah itu bisa nggak dilakukan pemasangan behel? Bisa gitu. Tapi behelnya yang seperti apa dulu? Kan behelnya macam-macam. Itu tergantung dari kasus dan usia juga biasanya. Jadi misalnya untuk gigi anak-anak usia 8 tahun nih biar nggak tambah kan tambah lama tambah tumbuh nih rahang kita kan dari umur 8 tahun ke remaja misalnya. Itu kan ada pertumbuhan rahang. Jadi jangan sampai udah jelek ya biarin aja deh, nanti juga tunggu aja gigi tetapnya tumbuh semua baru pakai behel. Nah, itu bisa terjadi kalau ruangannya udah nggak cukup ya kita cabut jadinya. Tapi kalau pada di usia dini ya, usia yang memang masih bisa kita perbaiki dari sejak dini itu lebih baik. Bisa dengan piranti lepasan dulu gitu. Mencegah giginya tidak tambah maju gitu seperti itu kan. Jadi harus kita analisa dulu kira-kira pasien itu sebaiknya cocoknya pakai piranti apa dulu nih di usia anak-anak gitu. Jadi memang lebih baik di usia sejak dini ya pemasangan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin pertumbuhan gigi tuh kalau di anak-anak tuh dia mentok di usia berapa sih dok? Maksudnya kayak ini udah permanen nih gitu. Ya, jadi nah itu juga kembali biasanya ada juga yang anak-anak usia 12 tahun kok masih ada gigi susunya. Nah itu tuh juga bisa faktor lingkungan, Gitu. mengunyah makanan, kadang-kadang anak-anak yang lama banget ya makannya diemut gitu. Itu juga bisa bermasalah sama tumbuh kembang rahangnya. Nah dari situ juga bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan pertumbuhan rahang itu macam-macam, perempuan sama laki-laki itu berbeda gitu biasanya. Jadi memang harus kita harus sering konsultasi rajin ya. Di usia anak-anak juga diajarkan untuk datang ke dokter gigi biar anak-anak nggak takut. Even dia nggak diapa-apain, memperkenalkan kita sama anak-anak aja mereka juga sudah tahu dokter ini tidak menyeramkan ternyata ya. Ya seperti Gitu, itu. oke. Tapi kalau ngomongin nih sekarang udah mulai ada kondisi ini giginya berantakan gitu. Sebenarnya
cara untuk merapikannya itu apakah satu-satunya dengan behel kah atau gimana sih, Dok? Ya, dengan behel sih. Kalau behel itu sendiri berarti kayak ada jenis-jenisnya gitu nggak sih? Kan Ada. mungkin kayak selama ini kan kita ngelihat ya, ada teman-teman kita yang behelnya tuh kayaknya transparan. Itu mungkin kayak itu mah memang kawatnya aja atau apa sih kawatnya ya atau behelnya gitu ya. Yang akhirnya kayak itu memang jenisnya aja bukan treatmentnya atau jenisnya. Tapi kalau jenisnya ada atau gimana? Ada, jenisnya itu macam-macam. Jadi ada yang namanya metal bracket ya, ada yang seramik, ada juga yang sekarang ini yang konvensionalnya ada. Yang konvensional tuh biasanya kita ngeliat yang pakai karet warna-warni itu, ya kan. Nah itu dulu tuh lagi seneng tuh orang pakai karet warna-warni. Nah tapi sekarang zaman berubah, ada yang namanya self ligating bracketnya. Self ligating itu nggak pakai karet-karet, tapi cuma pakai pintu gitu aja dia sistemnya. Nah biasanya kalau pasien laki-laki nggak mau, Dok saya warna-warni, malu gitu. Nah dia pakai itu. Atau bisa juga dari seramik, bracket seramik atau clear ya, dia nggak begitu kelihatan. Nah itu juga ada. Atau juga yang sekarang lagi itu yang clear aligner. Nah itu transparan, nggak kelihatan dan itu bisa dilepas pasang. Gitu. Oh sendiri bisa lepas? Ya lepas pasang sendiri. Keren. Oke Dok, sebelum lanjut ngomongin seputar perbehelan. Ini ada DM Instagram. Ya, saya bacakan ya, ini dari Pak Bobi nih. Dok, usia saya 40. Sekitar 10 tahun lalu tuh saya pernah cabut gigi geraham bawah posisi kedua dari belakang. Ini detail banget nih ya. Pernah cabut gigi geraham bawah posisi kedua dari belakang. Tapi nggak tahu nih kanan atau kiri ya, Dok? Iya, nggak apa-apa. Sampai sekarang masih kosong nih, Dok. Apa perlu diisi ya atau enggak nih? Lalu apakah ada pengaruh ke kerapian gigi ke depannya? Karena saya ngerasa gigi-gigi yang dekat posisi kosong itu mulai ada jarak atau seperti renggang gitu, Dok. Terima kasih. Oh gitu. Sudah paham ya mereka? Gimana tuh, Dok? Nah jadi maksudnya mungkin Pak siapa namanya? Bobby, Pak Bobby ya. Pak Bobby biasanya itu kemungkinan ya itu geraham kedua dari belakang. Berarti molar kedua, geraham keduanya yang sudah dicabut ya. Nah itu biasanya kalau geraham kedua yang dicabut sebaiknya itu diisi dengan gigi palsu, baik gigi palsu lepasan atau cekat atau yang namanya sekarang implan ya. Nah itu untuk menggantikan kedudukan gigi yang hilang. Nah efeknya bagaimana? Tadi Pak Bobi bilang kok lama-kelamaan kayak renggang. Iya, karena posisi gigi itu kalau gigi yang hilang kalau tidak digantikan dia akan mencari ruangan yang kosong. Gitu. Jadi gigi itu mencari ruangan yang kosong. Dia terus bertumbuh ya, Dok? Iya, bergerak. Karena kan biasanya gigi kita kan ada ini ya. Sebelah-sebelahnya ada nih pegangan gitu ya. Nah tiba-tiba hilang, nah dia akan miring lama-kelamaan, mencari ruangan tuh bergeser gitu. Dan kalau misalkan gigi bawah yang hilang, gigi atas dia gravitasi, dia bisa turun. Makanya nanti ada permasalahan baru lagi kalau giginya turun, rasanya ngilu, minum dingin ngilu, kadang-kadang nggak minum dingin aja ngilu ya karena giginya udah turun, akar giginya sudah terlihat. Jadi sebaiknya gigi yang sudah pernah dicabut itu sebaiknya dipasangkan gigi palsu biar tidak ada permasalahan. Nah itu juga merembetnya banyak tuh Mas. Biasanya kalau satu giginya hilang dan sudah bergeser-geser, nah itu akan terjadi gigi berantakan. Itu. Meskipun tadi usianya udah 40-an tahun, masih bisa berisiko. Iya, bisa. Apalagi ternyata berantakan itu nggak hanya ke kanan atau ke kiri ya. Kalau ada posisi tadi agak yang posisi kosong dia gini itu juga masuk berantakan. Berantakan. Itu udah termasuk berantakan. Gigitannya berarti kan tidak harmonis ya. Gitu. Atasnya juga turun atau kadang-kadang gigi atas yang hilang, ntar gigi bawah kok bisa naik? Bisa, karena gravitasi dia nggak punya pegangan atas sama bawah. Gitu. Sedetail itu ya itu yang ternyata kira-kira orang tuh nggak berpikir ya, maksudnya biasa gigi nggak ada masalah, padahal banyak rembetannya yang akan terjadi. Oke. Nggak kepikiran ya, mungkin orang awam nggak kepikiran saya, ya udah ompong mah ompong aja gitu. Ternyata ada gravitasi misalnya dari gigi atas itu karena nggak ada landasan untuk ketemuan, jadi akhirnya dia bisa nurun gitu ya. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Bobi ya. Harus segera ke dokter gigi ya untuk ketemu sama dokternya dan cari treatment yang terbaik ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Tapi kalau kita ngomongin perbehelan itu sendiri, untuk menentukan ini pakai jenis yang apa itu apa, Dok? Maksudnya ada standarnya apa? Ini kayaknya ini berantakannya begini, ini pakai yang ini gitu. Itu enggak. Jadi kalau misalkan untuk gigi anak-anak biasanya kita ada kalanya umur 8 tahun tadi gitu ya. Itu mungkin kita bisa pakai yang perianti lepasan dulu.
gitu. Nah nanti di usianya memang gigi tetapnya sudah tumbuh sempurna. Jadi kita lihat lagi dari ronsennya, akarnya tumbuh sempurna apa enggak, sudah tumbuh sempurna atau belum. Kalau memang sudah tumbuh sempurna, biasanya saya bisa pasang behel yang cekat. Nah, kalau untuk macamnya misalnya, oh saya pakai behel yang mana nih bagusnya, self-ligating kah, atau yang konvensional kah, atau yang aligner, itu semua pilihan. Bedanya cuma di harga. Bedanya hanya di harga ya. Dan kira-kira keuntungan benefit-benefitnya kan pasti ada berbeda-beda ya. Misalnya, oh kalau konvensional kayaknya sakit deh, ada yang bilang kayak gitu, kan belum tentu. Jadi memang ada yang namanya juga ada yang self-ligating yang tanpa karet. Nah itu memang ada kelebihan-kelebihannya dari bracketnya. Itu tinggal pilihan si pasien. Terus kayak misalkan, aduh saya nih misalnya mungkin kayak Mas, saya nge-host nih gitu kan, saya nggak bisa nih pakai behel gitu kan, saya pakai yang clear aligner aja deh misalnya. Nah itu kan pilihan sebenarnya. Jadi dan kalau dari kasusnya itu biasanya ada tambahan treatment seperti alat bantu ya. Jadi behel misalkan, oh rahangnya kecil sekali, kita mungkin bisa pakai alat tambahan dulu untuk melebarkan sedikit rahangnya, itu baik. Oke, jadi Gitu. nanti akan diketahui oleh dokter dengan kondisi pasien ini apa yang terbaik gitu ya, Dok, ya. benar. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen Oke. terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara jitu untuk merapikan gigi. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Citra Martalia, SPORT, dokter spesialis ortodonti dari Arcade Dental Clinic. Oke dok, dari perbehelan tadi gitu ya, kalau oke lah, sudah tadi udah dijelaskan, oke pakai yang jenis ini, treatment ini gitu ya, disesuaikan dengan kemampuan dan selera masing-masing dan kondisi masing-masing pastinya gitu ya. Nah, setelah memakai perbehelan itu gitu ya, untuk merapikan gigi, sebenarnya ada kayak do's and don'ts-nya nggak sih? Apa yang boleh dan tidak boleh? Kan karena kayaknya nih banyak kan orang ketika baru pakai behel itu kayak ngeluh, gimana ini dok, aku mau makan sakit dok, mau makan ngebersihinnya pada nempel semua dok, gitu. Itu kayak, itu gimana tuh dok? Ya, jadi kalau dari makanan misalnya nih ya, kalau habis pasang behel nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak ada pantangan pada pemasangan behel, enggak. Yang penting pasien bisa menjaga kesehatan giginya dengan baik ya. Terus kalau misalkan habis makan dia paling lagi di luar nggak mungkin lah dok saya bobo sikat gigi misalnya gitu kan. Ya udah kumur-kumur dulu. Nah, kadang memang saya menganjurkan pasien itu bawa yang namanya interdental brush. Dia kecil gitu ya. Ya mungkin kalau memang rasanya aduh kayak ada nyangkut-nyangkut atau apa gitu. Kamar mandi aja dulu, coba dilihat giginya, dibersihin pakai sikat itu, nggak perlu sikat gigi. Bawa sikat gigi enggak, cuma yang kecil itu aja kok. Dia untuk membersihkan celah-celah yang sisa makanan. Jadi nggak ada tuh yang namanya pantangan-pantangan. Kalau misalkan nggak boleh makan permen karet ya dok, kalau misalkan habis pasang behel. Boleh kok, masih permen karet boleh, tapi memang ada caranya. Kalau cuma makan digigit-gigit gitu sih nggak ada masalah ya, tapi jangan dipetokin yang bikin nempel, kan pembersihannya juga susah ya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan makanan keras atau apa ya memang nanti akan beradaptasi, pasien akan beradaptasi setelah penggunaan behel biasanya. Dia tahu nih, aduh saya pakai behel nih, saya ini gitu. Jadi dia bisa beradaptasi. Udah tahu ya. Untuk makanan kayak dengan suhu yang ekstrim, entah panas atau dingin, efek nggak? Enggak sih, nggak apa-apa. Nggak ada masalah gitu. masalah Dari ya? bahan behel sendiri tuh juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Gitu. Oke. Nah sekarang untuk pemakaiannya, berapa lama itu bisa dipakai? Karena kan ada orang kayak, aku udah bertahun-tahun nih gitu. Oh, wow, selama itu ya? Atau maksudnya kayak tergantung nih seberantakan apa itu giginya tuh gimana tuh dok? Memang tergantung dari kondisi gigi. Biasanya pasien yang datang sama saya misalkan bertanya, dok estimasinya berapa lama? Gitu. Saya pasti akan bilang estimasinya itu tergantung dari giginya pasien masing-masing, dari tulang rahangnya pasien, dari kesulitannya pada kasusnya gitu. Biasanya estimasi bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Nah tergantung lagi pasiennya itu kooperatif atau tidak. Kalau kooperatif itu dalam artian disiplin atau gimana? Kontrolnya. Ya kan ada juga
juga pasien aduh kontrolnya nanti aja deh, males-malesan kontrol ya, jadinya kan tambah lama perawatannya yang harusnya bisa cepet dan bisa terjaga sama dokter giginya, diarahkan kemana giginya, bagaimana. Nah itu kan bisa lebih cepat. Nah itu juga kerjasama antara pasien dan dokter juga wajib gitu. Jadi kalau estimasi itu ya biasanya 1 sampai 2 tahun gitu. Nah kembali lagi kalau misalkan yang clear aligner itu juga beda. Dia biasanya kalau clear aligner tuh lebih predictable gitu. Jadi kita bisa lihat nih kira-kira dengan kasus yang ada itu nanti dia bisa melihat simulasinya. Kira-kira dia berapa lama nih pasang alignernya? Dia butuh alignernya tuh berapa? Karena clear aligner itu dia akan diganti itu 1 minggu sampai 10 hari sekali dia ganti. Itu alignernya itu diganti sama pasien itu sendiri. Jadi kita akan membawa pulang ke pasien, misalnya berapa bulan ya dia kontrol lagi nanti ke kita. Nah itu dia akan mengganti 1 minggu sampai 10 hari gitu. Nah itu setelah diganti, nah kita bisa lihat, oh ini kira-kira perawatannya mungkin 1 tahun atau nggak nyampe 1 tahun bisa nggak bisa. Jadi itu lebih predictable. Gitu. Ya. Oke, kalau boleh spill dikit nih dok, sekarang yang paling diminati jadi favorit itu treatmentnya yang apa gitu dan kenapa? Gitu? Oke, yang self ligating atau clear aligner memang. Kalau self ligating itu memang ada kelebihannya ya. Satu, rasa sakitnya lebih minim dibanding yang konvensional. Dia nggak pakai karet-karet ya. Terus kemudian kebersihannya juga lebih mudah. Karena nggak ada yang nyelip tuh di antara karet-karetnya ya. Jadi sisa makanannya itu juga lebih gampang dibersihkan gitu. Kalau misalkan clear aligner, ya itu. Jadi dia kalau mau makan, dia bisa dibuka. Dan dibersihkan lagi nanti pas setelah dia mandi gitu ya. Terus jadi kalau mau ketemu orang gitu, mau meeting atau mau apa ya dia seperti biasa dia pakai. Tapi lama-lama sedikit-sedikit kok giginya udah rapi ya gitu. Jadi banyak yang Pak sulap ya giginya ternyata ya, dia kok pakai magic ini. ya giginya. Jadi memang sekali lagi itu preferensi masing-masing untuk pakai treatment yang mana. Tapi yang paling lagi ya sekarang ya itu ya self ligating atau orang bilangnya damon gitu ya, atau ada yang clear aligner. Oke, terima kasih Dokter Citra. Hari ini kita mendapat insight baru seputar pergigian supaya tetap rapih terus gitu ya, seperti giginya Dokter Citra gitu ya. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Arcade Dental Clinic. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Citra. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badliah Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan gigi Anda supaya tetap sehat dan rapi. Sampai jumpa.